Kembali lagi di Mulut Netizen. Bismillah. Sih. Keren. Nggak salah, langsung. Oke. Kecewa gue. Waduh, belum tahu kita mau bahas apa. Oh iya benar juga ya. Jadi kita habis nonton Avatar. The Way of Water. Bukan. Oh bukan. Itu udah lama banget dong. Fire and Ash. Fire and Anjay, Ash. Fire and Ash. Pamer dulu pamer. Beli Jujur air. makan popcorn segini muntah. terlalu banyak. Apalagi rasanya manis kan. Sugara. Ngantuk. Oke. Jadi gimana nih Avatar The Fire and Ash yang habis? Kecewa. Kenapa kecewanya kenapa? Kecewanya kenapa? Ya plotnya dulu deh. Plot dulu ya. Jadi plotnya itu adalah menceritakan kelanjutan dari seri keduanya, Avatar The Way of Water. Kayak nggak ada time skip, nggak ada apa, jadi kayak ya udah event setelahnya mungkin kayak cuma seminggu kayak ya nggak jelas lah berapa. Yang penting tuh nggak lama gitu setelah Avatar kedua gitu. Jadi kayak bener-bener kayak habis perangnya banget gitu ya? Ya. Kita kembali melihat Tulkun ya. Tulkun, ya sampai Tulkun cakep cantik sekali. Iya. Dan ya itu kejadiannya ya tidak jelas sebenarnya. Entah kenapa di Avatar yang ketiga ini kayak garis besar dari ceritanya tuh nggak tersampaikan dengan baik ya. Jujur ini adalah salah satu yang aku takutkan selama ini. Gimana tuh? Film-film bagus yang dibuat trilogi atas dasar milking. Fuck buat lo semua. Ya. Okay. Karena gini ya, maksudnya ini langsung aja ya. Menurut gue ini film jelek. Oke. Sangat mengecewakan. Di samping CGI-nya bagus banget. Oh iya. Gak usah lah, lu gak usah ngomongin CGI lah soal ini film Kayaknya lah. buat yang ketiga ini tuh bener-bener real banget ya. Real banget airnya kan, suasananya. Grafiknya, bahkan kayak kita kayak ini kayaknya asli dah ini. Ya, dan itu aja kita nggak nonton di IMAX atau 3D, 4D ya. Kita cuma nonton di bioskop biasa dan kita udah bisa nikmatin grafiknya segitunya. Betul. Tapi ceritanya shit. Itulah kenapa biasanya kalau grafiknya bagus ceritanya nggak bagus. Tapi kalau ceritanya Karena bagus grafiknya nggak bagus. budgetnya di fullin di animatornya, bukan di scriptwriternya. Jadi kayak scriptwriter ya udahlah. Iya. Karena apa ya, menurut gue tuh dari awal sampai akhir tuh nggak jelas gitu. Kayak nih ya, contoh nih Avatar pertama. Kita diceritakan tentang apa itu Pandora, apa itu Avatar ya kan. Kita ditunjukin dunianya dia yang emang segitu bagusnya. Kayak misalnya contoh kalau malam pada terang-terang ya kan. Terus kayak ada kuda kalau yang di pertama kan, segala macem. Terus akhirnya Avatar kedua, The Way of Water, kita dikasih tahu bahwa sebenarnya Avatar itu nggak cuman yang di hutan aja, tapi ternyata ada di air kan. Dan kita diajarkan gitu gimana cara hidupnya mereka, ya nggak sih? Dunianya mereka, cara hidupnya, segala macem. Oh ternyata Avatarnya beda gitu kan. Yang ketiga nih, Fire and Ash ya kan. Di apa namanya? Di trailernya, suku Avatar terbabar. Lebih babar pemerintah. Oh enggak. Sensor. Besok hilang. Enggak, tapi susah. Aku kira tuh bakal kayak oke, ini akan menceritakan another culture gitu loh, kamu nggak sih? Karena kan yang di The Way of Water kan kita benar-benar diceritain banget kan. Ya. Kayak dari awal sampai akhir tuh ya udah ngasih tahu Ya. nih yang apa namanya? Yang versi air. Ya, Iwanya tuh ternyata kalau yang hutan tuh yang pohon, kalau yang ini ya versi airnya tuh ada lagi ya kan. Terus cara mereka hidup. Ini tidak ada sama sekali tentang si suku-suku barbar api itu. Jujur judulnya Fire and Ash tapi paling Fire and Ash-nya kayak cuman 5 menit ya. Kalau enggak. Ini sebenarnya judulnya tuh bukan Fire and Ash. Tapi Avatar Fire and Ash _The Way of Water 2.0. Karena baik lagi, tulkun lagi. Iya benar. Air lagi. Dan konfliknya juga. terus siapa nggak yang paling benar-benar bikin kecewa apa? Final scene-nya itu. Fight-nya bener-bener kayak fight di Avatar The Way of Water, di ater, di kapal, iya kan? Kayak dejavu aja gitu. Padahal mungkin kalau misalkan mungkin sebelumnya gini ya, jadi Avatar Fire and Ash ini kan
Fire dan Ash ini tidak diceritakan dengan baik dan tidak ditonjolkan banget kan. Mungkin kalau misalkan mau mau menonjolkan Fire and Ash-nya mungkin pertempurannya bisa di Gunung Merapi yang ala-ala kayak mencekam gitu, ininya gelap, kan mungkin bisa kayak gitu ya. Cuman ini bahkan di pertempurannya aja tuh Fire and Ash-nya tuh kayak cuma zer dong, udah pakai pistol. Iya, terus kan gitu di trailernya kan dibilang kan, atau yang sebelum film rilis tuh ini adalah suku terbarbar dari Na'vi kan. Aku kira tuh yang benar-benar barbar kayak suku pedalaman itu loh, dia nggak mengenal bahasa, ya pokoknya apapun langsung slaughter. Langit. Malah jadi ini pacarnya komandan. Iya, malah jadi pacarnya komandan kayak orang terus kagak bener-bener cuma diceritain kalau ya udah dulu kita sempat minta tolong sama Iwa, tapi nggak ditolongin. Udah itu doang. Nah, padahal tuh sebenarnya ya Slang, premisnya kenapa si Fire and Ash ini tuh sebenarnya bagus kan. Jadi kayak mereka tuh membantah sama Eywa gitu kan, karena mereka tuh kayak mereka nggak percaya Eywa gitu-gitu. Padahal kan itu sebenarnya bisa jadi premis yang bagus gitu loh untuk ditingkatkan cerita ya gitu. Cuman itu malah nggak ada sama sekali, ini malah tetap aja bener kayak The Way of Water 2 aja udah prequel. Iya, ujung-ujung tetap balik ke Tulkun kan. Tulkun kembali menjadi hal penting ya di sini ya. Kembali diincar gitu. Terus kayak gak jelas aja gitu, maksudnya konfliknya tuh mau mengarah ke Tulkun atau mau mengarah ke si Spider. Iya. Karena kan ada 3 poin yang menurut aku nih, si Fire and Ash, Spider dan Tulkun. Nah, di awal itu Fire and Ash tuh. Terus di tengah-tengah tiba-tiba ganti ke kita harus menginikan Spider nih, biar manusia tuh nggak bisa bernapas. Terus tiba-tiba terakhir Tulkun lagi, gimana? Jadi kayak sebenarnya ini 3 jam yang sebenarnya tidak efektif dan efisien ya. Jujur punggung sakit. Gua udah sejam terakhir tuh udah Kan aku ada ngelihat ini kan, sebelumnya reviewer film gitu kan yang bilang karena grafisnya bagus, kita dimanjakan 3 jam tuh nggak berasa, tapi berasa kok. Pegel tuh. Aduh. Tidak nyaman sekali. Anda dimanjakan sama yang lain kali. Iya, masa nggak berasa. Iya kan, terus kayak ya menurut gua kayak premisnya nggak kuat aja gitu. Lu mau ngarah kemana? Mau ngarah menceritakan si Another Clan Na'vi ini, si Fire and Ash, atau mau ke Spider, atau balik lagi ke Tulkun. Padahal sebenarnya buildingnya tuh baik ya, maksudnya kayak karakter-karakternya tuh sebenarnya kalau kita ngeliat karakter masing-masing ya, cerita itu dibuat kuat gitu. Gimana si Neytiri-nya yang sangat-sangat amat berduka gitu kan, dia yang sampai nggak kayak mukanya tuh ditampilin kayak dia tuh nggak peduli sama hal lain. Bahkan kayak udah yang kayak orang hopeless, udah nggak punya harapan. Awal-awal terus kayak gimana sih Jake-nya itu cara berdukanya itu adalah dengan marah, dengan emosi semua orang mau dibunuh gitu kan. Terus kayak si Kirinya yang akhirnya dia mungkin mulai menemukan jati dirinya gitu-gitu kan. Maksudnya untuk building karakter masing-masing, cerita masing-masing itu bagus, tapi di awal aja. Iya, the whole story-nya aja tuh dari 3 jam paling ya setengah jam doang bagus dah tuh. Sisanya udah mulai berantakan tuh. Lagi pula juga kalau menurut aku ya, harusnya kalau ngomongin ngelihat film Avatar yang kedua yang The Way of Water yang anak yang meninggal 1, harusnya yang ketiga ini lebih ke redemption-nya si anak yang satu lagi, si Loak, bener nggak? Iya, bener. Tapi ini nggak ada redemption-nya si Loak apapun, awal-awal aja kan ditunjukin, ya udah kayak gue menyesal bro, gue udah membunuh lo, tapi nggak dikasih unjuk lagi perkembangan karakternya gimana, ya kan? Ya udah gitu. Narasinya kan udah yang si Loak dan saudaranya kan, kayak gimana struggle-nya, dia kan bilang kan gimana bapaknya tuh jadi nggak percaya sama dia, jadi nggak apa gitu kan. Cuman akhirnya di luar malah akhirnya belakang-belakang malah main sama Tulkun. Iya. Malah nyari-nyari Tulkun. Iya, terus akhirnya bapaknya sama emaknya aja. Rebel, ngajak anak cewek lain rebel. Iya, melawan orang tua. Jadi kayak tolonglah penulis dan sutradara ya. Ini 1-2 lu nih udah oke nih. Kenapa 3-nya jadi kayak udah berantakan banget menurut aku sih ini. Ini kayaknya mereka bingung ya mau ceritain apa lagi ya. Dan banyak hal yang sia-sia loh, Bung. Kayak misalnya contoh kayak si suku pengembara, si pedagang. Bukan ditunjukkan kan dia terbang, keren ya. Tapi udah hanya untuk mati. Hanya untuk mati sama suku api, coy.
nggak dikasih tahu itu hewannya apa, dia asal muasalnya gimana, padahal kenapa bisa tiba-tiba di situ. Iya, padahal di kulit tuh bisa bagus banget iya, kan. Benar. Apa? Padahal kan mungkin dia menjadi salah satu perwakilan dari avatar udara ya. Ya. The Legend of Aang. Enggak. Nggak usah ke situ. Jadi avatar yang udara gitu kan. Tapi ya benar mereka hanya tampil untuk mati aja. Iya, gitu. sama numpangin si Loak sama Spider dan DKK. Udah habis itu udah nggak ada lagi. Makanya kayak kan aku nanya kan kenapa ya selalu api menyerang udara. Kenapa api selalu jahat ya? Kenapa api selalu jahat ya? Kenapa dan selalu menyerang udara gitu. Iya. Ya. Rada kecewa. Rada benar-benar kecewa sih, padahal ekspektasinya ini kan salah satu franchise yang emang menurut aku sebelum ada film ketiga ini nggak main-main. Betul. Soalnya kan dari seri 1 ke seri 2-nya tuh lumayan long banget kan, panjang kan. Dan bagus kan. Dan bagus gitu. Dan ternyata jadi kan tadinya kan nyesel ya nggak nonton di IMAX. Iya, sampai kita mau refund ya. Terus nggak jadi, untung nggak nonton di IMAX. Iya. Karena bener-bener mungkin orang yang nonton di IMAX apa ya cuma dimanjakan sama grafisnya aja. Ya grafis sama mungkin sound design-nya kali ya. Iya, sound design-nya. Udah gitu doang. Nah, terus di Avatar yang ketiga ini si kolonelnya ini lumayan agak labil ya emosionalnya ditampilinnya. Ya, setuju. Kayak antara dia nih belum di apa ya? Kita belum tahu nih dia tuh sebenarnya mau baik, mau jahat. Dia mau antagonis atau protagonis sih sebenarnya. Iya. Terus itu juga kalau melanjutin dari yang kedua kan harusnya Spider dan si kolonel ini kan punya ya sedikit chemistry lah, apa enggak sih? Untuk kayak apalagi si Spider ini kan kandung kan. Yang aku ngiranya bahwa si kolonel ini nanti bakal membantu bakal jadi switch Jack side lah ya, gitu kan. Side lah ya. Malah dia ini ngajarin cara pakai senjata yang iya. Psychic Fire. Wah itu lucu banget sih. Itu lucu banget. Itu komedi. Ajari aku. Iya, jadi caranya gini. Udah, gue gak butuh lo lagi. Apaan? itu komedi banget tau. Ini si kolonel. Tapi kayak ekspresi kolonelnya kayak setengah cengir aja ya. Terus kayaknya ada beberapa juga scene kolonelnya yang dibuat lucu gitu loh. Yang pas si Spider sama si kolonelnya jatuh yang diselamatin sama Jack. Iya. Terus kan gini kan. Terus kita ngapain gitu. So what? Agak canggung ya gitu. Habis itu tiba-tiba bunuh diri. Enggak, kayaknya kolonelnya pemain. Nah, gitu. Kan ada scene di mana ini kita spoiler banget sih sebenarnya, cuman ya udahlah ya. Iya. Apa namanya? Ada scene di mana kolonelnya tiba-tiba bunuh diri kan. Iya. Nah, itu sebenarnya kayak kenapa gitu? Iya, kenapa lu nggak ngikut ya? Iya, kenapa lu nggak jadi baik aja gitu kan? Kenapa lu iya. nggak jadi? Soalnya kan ada salah satu percakapannya Jake sama si kolonelnya yang bilang kan, lu harus lihat gitu kan, lu harus lihat dunia ini bagaimana gitu kan. Kirain tuh dengan dia yang akhirnya juga didandanin jadi ala fire dan ash-nya itu, gue kira dia bakal switch jadi ke avatar ya kan. Nggak kata gue mah tuh dia lagi tidur didandanin tuh sama tasiknya tuh, tasik fire and ash-nya tuh. Sama ceweknya. Apaan nih? Tiba-tiba jadi, maksudnya tapi kan itu maksudnya menggambarkan si kolonelnya mulai menerima nih budaya-budayanya Avatar gitu kan, budaya-budaya Pandora, Eywa dan lain-lain. Dia juga udah bisa bahasa Na'vi ya. Nah, dia juga bisa bahasa Na'vi. Cuman maksudnya habis itu dia malah bunuh diri tuh, maksudku kayak nggak tahu ya, mungkin apa diceritakan nanti di itu juga belum tentu mati. Nah iya sih sebenarnya, cuma kan nggak ada kejelasan. Dengan dia loncat dengan nggak ada apa-apa, kayak gara-gara ditodong terus kayak terus kayak aduh ini bakal menyebalkan, terus dia loncat. Kayak nggak, maksudnya ada kayak mungkin emosionalnya dikit gitu ya, dia terus, mungkin menyelamatkan Spider atau si apa Spider gitu. Nggak ada sedih-sedihnya lagi, cuma nonton doang kayak loncat sini Spider gitu, masa gitu. Ya apa ya, aku ngerasa di film yang ketiga ini emosionalnya kurang sih emang. Enggak, ini filmnya mau pamer CGI aja udah. Iya bener. Nggak ada. Bahkan yang si sahik ceweknya mati juga kan nggak dibuat emosional kan, padahal mati loh. Cuma kita tidak merasakan emosional apa-apa gitu. Malah kita terbuat lucu oleh bayinya. Bukannya sedih. Itulah. Kurang, makanya bilang kayak ini semua all in di CGI. Betul. Scriptwriter paling ini mungkin kali ya kata direkturnya kayak udahlah CGI dibuat bagusnya, paling orang-orang juga nggak paham gitu.
Padahal orang juga lebih terkesima sama grafiknya. Fuck. Ceritanya nggak usah lah gitu. Karena ini adalah Avatar The Fire and Ash yang tidak ada Fire and Ash-nya. Ini emang kalau bagi aku mah Navi yang bener tuh cuma satu. Navi Dota 2. Tim Navi. Hero ya? Oh, Tim Navi, iya. Yaudah langsung rating aja deh sekarang. Ya rating lah. Shit, film shit nih. Dari aku masih dapat 7/10 lah. 7/10. Karena grafiknya. Oke. Grafis, terus sama yang aku bilang tadi, cerita masing-masing karakternya itu sudah bagus, backgroundnya kayak. Tapi untuk mereka akhirnya untuk menjadi satu jalan cerita yang utuh tuh yang nggak masuk gitu. Cuman untuk masing-masing karakternya masih bagus lah. Oke. Kalau ya kamu? Jujur kecewa banget. 4/10. Sadis banget. Sumpah aku kecewa banget. Soalnya emang bener-bener nih, ini film cuma menang CGI aja udah. Alur berantakan, sedih kagak ada. Aneh. Nggak ada menceritakan tentang sejarah-sejarah Navi kayak gitu kan. Aneh aja udah kayak ya udah CGI aja lu makan nih CGI ini kan. Ya udah kalau gitu. Cukup. Terakhir. Tasik yang paling mantep menurut gua Sahik Ketulkun. Sahik Ketulkun ini kalau yang nonton nih tahu maksud gua Sahik Ketulkun yang mana. Batu, anaknya batu. Sahik Ketulkun. Bahkan Tulkun juga punya Sahik ya. Bahasa Tulkun. Oke. Ya udah kalau gitu. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Dadah. Nggak akan review Avatar lagi.